Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya dimanapun anda berada. Hari ini kita nyemprot lagi dan sedikit saya berbagi tips dan pengalaman. Usahakan ya teman-teman, jika nyemprot dengan lahan yang cukup luas, usahakan menggunakan mesin seperti ini ya teman-teman. Lebih cepat, lebih praktis, lebih tidak capek, tidak menguras tenaga ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan cap manual, tapi ada saya lihat di kolom komentar yang mengatakan 17 hektar bisa selesai dalam 12 hari menggunakan cap manual. Saya kalau lihat komen itu sedikit mau tertawa ya teman-teman, karena saya ini pernah menggunakan cap manual ya, atau semprotan manual yang main cik cik atau yang pakai mesin tot, atau yang pakai baterai tetap kalah sama ini teman-teman. Tetap kita kalah dari yang menggunakan tandon, kalah cepat. Tandon ini kalau memang mau dapatnya luas ya teman-teman, luas bisa sampai 1 hektar 1 hari, gunakan tandon 1000 liter, 1200 liter atau 1000 liter, tandon yang segi 4 atau tandon yang seperti ini. Nah, itu bisa 1 hektar 1 hari. Tapi saya menggunakan tandon kecil seperti ini karena saya ya namanya juga kerja di kebun sendiri ya teman-teman. Jadinya santai-santai aja, tidak masalah. Tidak masalah, tidak ada yang ngatur, kita sendiri bosnya. Oke, nah itu untuk kelebihannya sendiri. Kalau menggunakan cap manual, misalkan air kita mengambilnya jauh, tidak ditempatkan kotak-kotak air, punggung ini terasa capek teman-teman. Terasa capek, lelah kita. Mikul terus, lelah, asli lelah. Nah, jika teman-teman menggunakan ini, teman-teman itu, kalau saya di sini menggunakan selang cuma 50 meter ya. 50 meter ini jarang sekali ruwet, jarang sekali kita bermasalah di selang ya. Nah, biasanya untuk zigzag ini lebih gesit kalau yang pendek ya. Ada yang menggunakan 30 meter, tapi kalau saya tidak menggunakan 30 meter karena terlalu pendek ya, tidak sesuai dengan tandonnya. Ini untuk tandon 350 liter ini cocoknya pasnya menggunakan selang 50 meter. Nah, kalau 750, tandon yang 750 gunakan yang 100 meter teman-teman. Gunakan yang 100 meter. Terus yang 1000 liter gunakan selang yang 200 meter biar teman-teman puas. Tapi harus berdua ya. Nah, selang 100 meter harus berdua. Kalau selang 50 meter cukup 1 orang saja ya untuk menyemprot ya. Ini punya saya ini sudah tinggal sedikit, mungkin 3 kali saya turun lagi untuk menyemprot sudah selesai. Karena dalam 2 hari ini cuaca cukup bagus, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya waduh cuaca kurang bagus sekali teman-teman. Hujan-hujan pun saya menyemprot karena terpaksa. Karena target ini harus selesai sebelum saya mulai panen ya teman-teman, karena tandonnya mau dipindah ke kebun sebelah, ke sawit yang tua ya. Jadinya kita untuk ini penyemprotan terus, karena kita mepet jadwal. Ini nanti juga ada penebasan ya setelah penyemprotan ini, penebasan kayu-kayu yang seperti ini ya teman-teman, kayu-kayu yang hidup yang tahan terhadap obat rumput ya, karena banyak jenisnya yang tahan obat rumput di kebun itu ya, sangat banyak sekali. Jadinya untuk menghilangkan itu kita harus menggunakan tebas manual, tapi tidak terlalu ruwet, tidak terlalu banyak dikerjakan ya. Nah, itu kelebihannya teman-teman. Itu saya sarankan ya buat teman-teman, jangan terlalu ngotot dengan pendapatnya. Menggunakan cap manual itu lebih cepat, itu tidak ada ceritanya teman-teman. Karena saya ini pernah hampir 10 tahun menggunakan cap yang kucek atau yang manual ya teman-teman. Nah, kalau menggunakan ini, nah ini saya sudah juga hampir 10 tahun ya, 10 tahun, karena sudah sawitnya sudah egrek ya, untuk yang ini ya. Ini mesinnya belum pernah ganti, pompanya tidak pernah ganti ya, tandonnya aja yang sering ganti. Karena dulu saya menggunakan drum ya teman-teman, karena drum isinya cuma 200-an liter aja. Jadinya saya pikir untuk putaran kerja pagi saya rugi ya. Ini aja tandon ini rencananya saya mau saya tambah jadi 750 liter, tapi dengan keadaan sekarang susah ya teman, kena musim hujan. Kalau musim kemarau bisa pakai tandonnya agak besar, karena untuk spray atau mata semprot yang saya pakai ini ya, ini irit air ya. Nah, ini mata 3, 1, 2, 3. Ini irit air.
Nah, jika teman-teman ingin yang cepat bawa atau boros, gunakan yang satu mata ya. Satu mata itu kena tembakannya kencang ya. Nah, kalau untuk saya ini sendiri tembakannya nggak terlalu kencang, dia lambat tapi mengembun aja ya. Nah, itu ya, berdasarkan pengalaman aja ya. Mungkin pengalaman saya ini mungkin bisa bermanfaat ya teman-teman. Mungkin kalau ada perbedaan pendapat, ya itu tadi yang saya katakan tadi ya. Kalau menggunakan cap manual tidak akan bisa mengalahkan cap bermesin seperti ini ya teman. Pasti kalau teman-teman ngomong masih bisa menang, saya sendirian bisa menghabiskan 1 hektar dalam 1 hari. Nah itu ya otomatis teman-teman, badan teman-teman hancur. Apalagi kalau menggunakan racun kontak, pasti di belakang sini lecet semua nih lecet semua, kuku-kuku lepas. Nah semuanya saya sudah tahu, saya sudah mengalami. Nah, jika ada yang menggunakan cap mesin juga tapi masih main pikul. Nah, di sini kena. Nah, kalau yang menggunakan ces-cesan, kadang-kadang ces-cesannya yang kalah ya, teman-teman. Ces-cesannya kalah. Ton. Sebentar aja paling 20 cap biasanya. Untuk cap ces-cesan itu paling banyak ya. Untuk menyemprot tuh 21 kali nyemprot ya, 21 cap ya, isi 16 liter itu ya, isi 16 liter. Kecuali teman-teman membawa baterai sampai 3 bisa seharian bisa tongot. Tapi otomatis capek ya teman-teman. Kalau saya nggak mau pakai itu. Jujur ya, jika teman-teman sudah menggunakan mesin seperti ini ya, menggunakan cap yang main pikul atau manual, teman-teman pasti enggan sudah untuk memakai cap yang manual otomatis. Saya jamin kalau sudah pernah merasakan menggunakan ini, saya jamin kalau sudah tahu menggunakan ini dan caranya teman-teman tahu, saya jamin tidak akan mau lagi menggunakan cap yang manual yang main pikul ya, untuk menyemprot lahan luas. Bisa seperti saya juga bisa menggunakan, saya punya semua, antara cap mesin, cap baterai, cap manual yang betul-betul main begini tenaga urat ya, masih saya pakai, saya punya masih di rumah. Cap mesin punya 2, yang main pikul punya 2 di rumah, tapi saya pakai cuma untuk nyemprot jalur anak-anak panen ya, karyawan panen, atau nyemprot jalur mobil, itu aja. Nggak pernah saya gunakan untuk nyemprot lahan yang luas seperti ini, karena capek, asli capek. Udah mikul dari jurang air atau mikul dari tandon, lambat, ada ya. Kalau tidak percaya yang saya omongkan itu, cobalah pakai ini. Ini harganya kalau yang ya, mesin merek-merek Cina ya atau merek Indonesia, harganya cuma 3 juta ya, komplit 3 juta. Nah, kalau yang mesin seperti ini saya dulu belinya 4 juta, belum komplit ya. Selangnya cuma dikasih 10 meter ya, 4 juta. Sekarang 5 juta sampai 6 juta sekarang. Kalau komplit ini dulu 5 juta, sudah sama selang yang 50 meter plus tandon juga 5 juta ya, sudah cukup. Sekarang sudah lebih mahal. Kemarin saya beli kayak gini beli secondnya aja 2 juta ya teman-teman. Second, mesinnya sama, pompa sama, semuanya sama, komplit 2 juta. Tapi second saya dapat beli murah. Saya belanja atau beli di lewat Facebook, tetangga yang jual, nah murah. Nah mungkin teman-teman bisa dari sekarang rubah cara menyemprot teman-teman, agar teman-teman tuh nggak terlalu capek ya. Saya sarankan ya, nggak usah pakai yang manual sudah. Kalau untuk menyemprot lahan luas, kalau sedikit nggak apa-apa, kalau cuma 1 hektar ya nggak apa-apa pakai manual. Kalau sampai 10 hektar teman-teman, 6 hektar, 7 hektar, capek, hancur badan. Yang ada teman-teman keracunan, kena lewat kulit. Nah ini kalau makanya di sini saya nggak menggunakan baju, karena tidak masalah teman-teman, karena semprotannya karena menggunakan yang berembun, jadinya embunnya turun ke bawah, cuma harus pakai masker aja. Nah nggak terlalu masalah, kecuali kalau teman-teman yang menggunakan ini mata 1, nah itu wah sangat ngeri sekali tuh, kencang ya, berembun sudah kencang, tebutan tekanannya kencang, nah jadinya sedikit berbahaya. Nah ini nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting pakai mantel, pakai sepatu boot, itu penting teman-teman. Kenapa harus pakai sepatu boot? Karena pada saat nyemprot kita bisa menghindari dari duri, batukan ular yang utama, itu yang sangat berbahaya sekali teman-teman. Duri sama kuku kaki ini biasanya kalau kena air semprot itu biasanya terkelupas ya, lepas kalau menggunakan racun kontak ya, seperti Noxon,
Noxon, Gomoxon, Noxon Mic. Nah itu biasanya terkelupas, soalnya racun kontak. Kalau racun sistemik enggak masalah, dia enggak terlalu panas ya. Nah namun berbahaya juga karena dia masuk ke dalam kulit. Nah itu dia, usahakan menggunakan boot, menggunakan celana mantel. Usahakan, kalau kalian biasanya ndak pakai baju, kalau memang saya ndak biasa pakai baju ya, karena saya ndak suka baju itu basah, sayanya rasanya risih ya. Nah oke, cukup sekian itu aja ya teman-teman. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat buang saja ya teman-teman, tidak masalah, karena di sini saya cuma sharing aja, tidak memaksa teman-teman mengikuti cara saya ya, cuma berbagi pengalaman itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.